Kembali lagi di channel Giptul Studio. Video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Laravel filamen ya. Ini kita gunakan untuk dashboard admin. Laravel filamen ini membantu kita untuk mengelola dashboard admin kita. Nah, nanti kita akan coba di Laravel 11 dengan menggunakan versi 3.x. Nah, ini ada versi 2, ada versi 1. Nah, kita akan menggunakan yang versi 3. Nah, di Laravel filamen, di sini yang dibutuhkan itu adalah PHP 8.1. Terus Laravelnya versi 10 ke atas dan Livewire yang digunakan itu yang versi 3 ke atas. Nah, untuk instalasinya ini sudah ada code-nya yang bisa kita copy paste ya. Nah, sekarang yang pertama kali kita lakukan adalah menginstal Laravelnya terlebih dahulu. Nah, ini saya taruh di dalam htdoc ya. Kita bikin Laravelnya terlebih dahulu. Kita bikin projectnya. Laravel. Nama projectnya Laravel Filament. Nah, kita tunggu prosesnya ini selesai. Seharusnya kalau koneksi kita bagus nih, cepat selesainya ya. Nah, selanjutnya nanti kita bikinkan database-nya ya. Ini sudah selesai Laravelnya. Terus kita masuk ke Visual Studio. Kemudian kita open project-nya. Di sini kita ambil Laravel Filament. Oke, sudah selesai. Kita bikin database-nya. Kita bikin di sini Laravel Filament. Nah, selanjutnya kita masuk di env-nya. Nah, di sini kalau kita baru pertama kali install Laravel ya, kita ubah dulu di sini. Ini jadi MySQL. Terus kita jadikan di sini 889 karena saya pakai MacBook ya, pakai MEM. Anda yang pakai Windows 3306. Oke, env sudah kita setting. Selanjutnya coba kita buka PHP Artisan Serve. Sudah terinstall atau belum? Nah, sekarang kita cek localhost. Oh, masih error ya, karena kita belum ini dia PHP Artisan Migrate. Ada kesalahan berarti ini. Oh, ini database-nya. Database-nya kita salah. Ini kita ganti dulu.
Laravel Filament ya, nama database-nya ya. Ada kesalahan. Nah, oke. Sekarang kita jalankan. Oke, Laravel sudah terinstall. Nah, sekarang kita butuh tampilan dashboard-nya. Biasanya kan kita pakai Laravel Breeze atau Laravel Jetstream ya untuk authentication-nya. Nah, sekarang kita pakai Laravel Filament. Nah, di sini bisa kita copy paste yang ini. Bisa sampai W sini ya kita copy paste, atau bisa juga kita copy sampai sini saja. Nah, tapi ini kita copy aja semuanya, terus kita taruh di, nah, kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Seharusnya sih ini sebentar aja. Kalau koneksi kita bagus ya. Jadi Laravel Filament ini banyak fungsi yang mempermudah kita ya sebagai admin. Nah, kita tunggu sampai selesai. Jadi dia sudah support Livewire ya kalau untuk di Laravel Filament. Ini masih proses, kita tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, baru ini kita copy paste, kita install panelnya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita install panelnya terlebih dahulu. Nah, nanti ini admin ini adalah sebagai endpoint-nya. Nanti kan ada Laravel di sini, localhost 8000/admin. Nah, kalau kita mau pakai endpoint-nya admin, maka kita pakai admin saja di sini. Ini kita no untuk GitHub-nya. Oke. Selanjutnya coba kita PHP Artisan migrate. Apakah ada yang perlu dimigrate? Oh, tidak ada. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Coba kita tambah admin di sini. Nah, untuk loginnya ini sudah dibuatkan. Hanya saja kalau di Laravel Filament itu tidak tersedia yang namanya register. Nah, di sini dia not found untuk registernya. Maka supaya bisa terisi, kita bikin akun loginnya, ini bisa kita copy paste nih, create a user. Nah, kita masuk lagi ke terminalnya. Nah, kita masukkan namanya di sini, misal nama saya Syafi'i Karim, email address admin@gipculstudio.id, passwordnya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba login. Ini admin @gipculstudio. Kita sign in. Nah, ini sudah masuk ke dalam halaman dashboard-nya untuk Laravel Filament. Nah, di sini kita ada fiturnya nih ya. Nah, untuk mengubah cahaya, untuk light time-nya nanti atau dark time-nya. Terus di sini ada enable system time. Nah, terus di sini ada proses sign out. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah menginstal Laravel Filament.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat resource ya. Nanti ada menu. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan coba bikin website berita ya, portal berita. Jadi nanti ada post, kita bikin post dan juga ada kategori. Ada tabel kategori dan juga ada tabel post. Nah, nanti di tabel post kita akan coba menggunakan attachment. Attachment untuk nih file upload ya. Nah, dan juga nanti kita akan sambungkan dengan seperti media library. Di Laravel juga, di Laravel Filament itu support untuk seperti Laravel Media Library. Nah, ini tampilan awalnya. Silahkan diinstal untuk teman-teman ini yang ingin menggunakan Laravel Filament. Nah, selanjutnya kita kan mau bikin resource ya. Kita bikin kategori. Nah, berarti nanti selanjutnya kan kita mau bikin portal berita, ada kategori dan post. Nah, pertama kita bikin PHP Artisan migration. Jadi kita bikin tabelnya menggunakan migration. Atau kita bikin gini aja, PHP Artisan make model kategori. Nah, -m. Jadi nanti dia akan membuatkan model dan juga migration-nya. Nah, kita lihat di sini ada model, kategori dan juga ada di migration-nya. Nah, ini untuk kategori tabel. Nah, di sini kita bisa bikin ID sudah ya, ini kita bikin tabel untuk string di sini name. Jadi kategorinya isinya adalah ID, name sama timestamp. Kemudian di sini kita bisa tambahkan di modelnya ya. Kita bikin protected label. Nah, di sini kita kasih name. Nah, setelah itu kita bikin PHP Artisan migrate. Nah, kategori tabel sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bikin untuk post. Nah, jadi post di sini nanti ada modelnya dan juga ada migration-nya. Nah, jadi nanti di post ini kita isi
table string title ya, judulnya, terus table teks, kita pakai teks untuk isinya berarti apa, postnya. Kemudian kita pakai string table image. Nah, seharusnya di sini ada foreign key ya dari kategori dan juga post. Nah, kita lihat dokumentasi Laravel. Kalau kita mau bikin foreign key ya. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Nah, kita copy paste. Nah, di sini yang kita mau sambungkan adalah kategori ID. Nah, terus di sini kategori ID dia sebagai foreign key, reference ID on kategori. Nah, kita lihat kategori itu nama tabelnya apa. Nah, kategoris berarti nama tabelnya di sini adalah kategoris. Oke, kalau sudah selesai maka kita PHP Artisan Migrate. Nah, sudah selesai. Terus kita cek di database-nya. Apakah sudah nyambung? Nah, di sini sudah ada ya kategori ID dia sebagai foreign key. Oke, selanjutnya kita bikin resource untuk kategori. Nah, ini kan sudah ada tampilan dashboard ya. Sekarang kita bikin resource untuk kategori. Kalau bikin resource, kita bisa buka di sini. Kita cari resource. Ntar kita buka halaman awalnya ya. Nah, ini resource. Ini kita copy. Jadi resource nanti ini dia ada patch-nya nanti untuk yang ditampilkan dan juga ada seperti model controllernya ya untuk menampilkan dan membuat inputannya. Nah, ini customer kita ganti dengan kategori. Nah, kalau kita cek nah ini ada folder kan app, terus di sini ada filament. Nah, di sini ada resource-nya. Ada kategori, coba ini kita close dulu. Nah, ada kategori, create kategori, ada edit kategori, list kategori, dan juga kategori resource. Nah, resource-nya ini yang untuk menampilkan form, input, ini untuk yang di tabel, dan ini untuk di page-nya. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini sudah muncul kategori. Hanya saja ini kosong ya.
karena nggak ada datanya. Terus misalnya kita mau bikin new kategori, nah ini nggak ada formnya. Nah, gimana cara bikin formnya? Nah, kita bisa masuk ke form ini. Kita cek di sini resource, masuk ke form buildernya. Nah, kita bikin text input. Nah, ini aja kita copy paste nih. Kita masukkan, kita copy paste ya text input. Nah, ini kita import library-nya dulu. Nah, coba kita refresh. Kita masuk ke new kategori. Nah, ini sudah muncul name-nya. Nah, kita bikin misalnya kategori umum. Kita create. Nah, data sudah dibuat. Sudah ada infonya ya. Nah, kita cek. Oh, ini nggak muncul karena kita bisa tampilkan di sini ya. Ada tabel buildernya. Oh, entar di form builder. Form. Text input. Itu tadi untuk inputnya ya. Sebentar. Kita masuk ke tabel builder, cek dulu di sini. Rasanya harusnya di sini sih. Nah, ini dia text column. Nah, text column make name. Nanti kita panggil di sini. Nah, di kolom sini ya. Di tabel kita masukkan text column, kita panggil library-nya. Terus di sini kita bikin name. Terus kita lihat. Nah, name-nya sini umum. Nah, di sini hanya ada edit ya. Ini belum ada button delete. Nah, kalau mau tambah button delete, kita bisa tambahkan di action-nya ini. Di action kita copy paste, nanti di sini kita ganti dengan delete action. Nah, ini sudah muncul delete action. Terus misalnya kita umum ini beritanya kategorinya tentang olahraga. Kita create. Nah, terus kita ke kategori. Nah, di sini ada olahraga dan umum. Coba kita delete ya. Nah, ini sudah ada pop-up modalnya untuk konfirmasi. Nah, ini kita confirm, nah maka terdelete. Nah, misal kayak ini tadi, nah tadi kan pada saat kita membuat, kita maunya misalnya, nah ini larinya kan ke edit, kita maunya misalnya ke tampilan indeks, nah itu bisa kita ubah di sini. Pada saat create ya. Ntar. Coba kita cek harusnya.
Nah, ini kalau kita mau nampilin batch ya. Jadi di Laravel Filament itu banyak fitur yang mendukung apa yang kita butuhkan. Nah, untuk root-nya sendiri, nah di sini dia sudah pakai ini ya, root-nya ya. Jadi kalau kita cek di root-nya, nah root-nya cuma begini aja dia. Jadi root-nya itu sudah muncul ada di resource-nya. Nah, ini untuk kategori. Selanjutnya, kita bisa membuat post-nya ya. Nah, kita bisa bikin Laravel WP Artisan Make Filament Resource untuk post-nya. Nah, setelah itu, kalau sudah kita buat, maka nanti menu post akan hadir. Nah, di sini kan ada labelnya, ikonnya sama ya. Nah, ini kita bisa ganti ya, ikonnya. Nah, di sini kan ada hero icon. Nah, ini kita bisa cari di sini. Hero icon. Nah, cari aja di sini hero icon. Kita cari di sini misalnya untuk post. Nah, ini post ya. Kita ambil aja. Atau kita bisa cari dokumen. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita pakai nih. Clipboard document list. Nah, ini nanti kita tinggal ganti aja yang rectangle stack-nya dengan, nah, maka nanti ikonnya yang untuk post itu berubah. Nah, berubah menjadi dokumen. Nah, sekarang kita bikin postnya. Tadi kan modelnya sudah kita buat ya. Oh ya, untuk ininya tadi itu lupa kita masukkan use hash factory. Nah, terus di sini di post juga kita bikinkan use hash factory. Di sini kita bikin protected field label. Tadi ada image, terus di sini kategori ID, title, kemudian post ya. Harusnya ini konten ya, saya salah nulis ya. Nah, kemudian kan tadi post dan kategori dan post itu kan berelasi ya. Maka kita bikinkan metode relasinya untuk kategori. Di sini kita bikin this belongs to kategori class. Nah, jadi ada koneksi ya. Nah, selanjutnya kita buka post resource. Nah, di form ini kita kan tadi mau menampilkan ada nama, title, image, sama post ya. Nah, di sini kita bisa pakai text column. Misal kita mau image, nah ini kita bisa pakai image column. Nah, image column, oh ntar, ini kan kita pakai tabel form builder-nya kita pilih yang
file upload untuk uploadnya. Nah, ini kita copy paste aja ini. Untuk file upload, nah ini attachment kita ganti dengan image. Kita tambahkan library-nya. Kemudian title ya, title. Kita pakai text input. Make title. Kemudian nanti kan ada kategori ya. Nah, kategori kan kita pakai select. Kan karena dia banyak ya, ada umum, ada olahraga dan segala macam. Nah, kita bisa pakai select nih. Select, make. Nah, kita bisa pakai ini. Karena ada relasinya ya. Nah, kita copy paste. Kita masukkan. Select kita panggil, terus ini kita ganti dengan kategori. Ini kategori ID. Nah, labelnya ini label tuh untuk ini ya. Jadi ini title itu bisa kita ganti dengan judul misalnya. Nah, jadi ini kita kasih label judul. Dan nanti kan author kita ganti dengan kategori. Nah, terus kemudian kita untuk kontennya kan kita bisa pakai editor teks. Di sini di Laravel Filament juga mendukung sudah. Nah, ini namanya Rich Editor. Nah, ini kita copy paste aja. Jadi kita panggil. Terus ini kita ganti dengan post. Format dokumen. Sekarang kita cek. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba input. Nah, kita masukkan gambar. Nih gambar contohnya ya. Terus judulnya misalnya Laravel Breeze. Kategorinya kita kasih umum. Nah, ini kan sudah muncul ya, umum dan olahraga ya. Instalasi Laravel Breeze. Nah, terus kita create. Nah, ini create sudah berhasil ya. Oh iya, kan setelah di input, kan dia masuknya ke edit ya. Nah, ini kita bisa alihkan ke index. Gimana caranya? Nah, di sini ada nih. Redirect. Nah, ini custom redirect. Nah, ini kita bisa pakai. Nah, nanti taruhnya di mana? Ini bisa kita taruh di saat kita membuat create. Berarti kita klik ini, create post. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Nah, jadi pada saat dia post, edit, dan juga input, nah ini bisa kita redirect ya ke index. Nah, begitu juga nanti kategorinya. Supaya pada saat di input, dia akan redirect ke index. Nah, kita coba lagi ya. Atau kategori, ini kan kategori umum olahraga.
Terus misalnya berita politik, kita create. Nah, kan dia akan lari ke indeks. Nah, ini kan kosong, nggak muncul ya. Nah, itu kita bisa pakai ini di tabel border tadi. Nah, kalau kita ingin menampilkan gambar yang tadi, kita bisa pakai image column. Nah, kolomnya kita pakai ini, kita panggil di formnya. Ini kita keluarkan dulu post resource-nya ya. Nah, di sini kita panggil image column make, berarti image ya. Terus di sini text column berarti kita panggil title. Nah, di sini kita bisa ganti labelnya dengan judul. Terus kategori kita bisa bikin pakai text column make. Nah, ini kita panggil metodenya ini ya yang ada di. Nah, ini kita panggil kategori yang di model post. Kategori dot name karena kita manggil namanya. Terus nanti di sini kita kasih label kategori. Nah, untuk kontennya, postnya itu kita bisa pakai text column. Nah, di sini kan berita itu kan biasanya panjang ya. Nah, kita bisa pakai limit. Nah, kalau nggak salah di sini ada limit nih. Nah, limit text. Nah, ini kita pakai limit ini. Nah, kita ganti post. Nah, sekarang kita lihat di listnya. Oh, get related. Bentar, berarti ada yang salah nih. Berarti sabar, kita cek terlebih dahulu. Oh, berarti kategorinya ya. Bentar, berarti kita cari dulu. Belongs to. Oh, pakai return. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini gambarnya nggak muncul ya. Coba sama delete-nya nih belum ada. Coba kita kasih dulu delete-nya. Nah, biasanya gambarnya belum muncul itu karena belum ada link storage. Coba kita bikin ya PHP artisan storage link. Nah, biasanya di sini ini ada storage-nya nih. Di public nih ya. Nah, ini kan gambarnya ada nih di sini. Cuma di public kan nggak ada. Coba kita kasih storage link. Nah, nanti di public itu ada storage. Nah, sekarang kita cek gambarnya muncul apa enggak nih. Nah, ternyata gambarnya masih nggak muncul.
Nah, coba kita load image. Nah, ini ketika diedit nih sudah bisa ya. Kalau kita mau ganti gambarnya harusnya, karena ini nggak muncul ya. Ternyata gambar masih tetap nggak bisa muncul ya. Tapi sebenarnya gambar itu sudah tersimpan. Ini sudah kita coba lakukan storage link juga ya. Sebenarnya storage link tadi sudah kita buat, cuma dia masih tetap nggak nampil. Nah, ini kan sudah link already exist. Nah, kita panggil di sini disk-nya juga public. Terus di sini visibility-nya kita panggil public juga tetap nggak muncul. Nah, coba kita cek lagi ya. Kalau kita cek di sini, berarti kan ada forbidden access ya. You don't have permission. Nah, kita cek di sini di post resource kan sudah ya kita manggil disk public, visibility-nya public. Nah, kita lihat di config-nya, nah file system kan dia manggil public, visibility-nya public. Berarti kan kita nggak manggilnya yang ini. Nah, coba kita cek di env-nya. Ada kemungkinan di URL-nya yang tidak sesuai. Di sini kan localhost 8000 ya. Nah, coba kita jadikan storage link kan sudah juga kita linkkan. Nah, sekarang kita coba di localhost-nya kita jadikan 8000 di sini. Kita masukkan portnya. Nah, akhirnya gambarnya muncul. Berarti permasalahannya adalah pada saat ini URL-nya di env-nya yang tidak kita masukkan titik 28000-nya. Nah, ini gambar sudah masuk. Kita bisa ubah save change. Nah, ketika di save juga berubah ke halaman index. Kita edit. Coba kita gambarnya kita edit ya, apakah ada perubahan. Nah, di sini ada proses uploadnya juga dia ya. Nah, gambar juga sudah berubah. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini tentang Laravel Filament. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial Laravel yang lainnya. Terima kasih.